dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, sebelum kita membuka acara ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. 3 detik untuk mempersingkat waktu. Hari ini kita akan Pak narasumber kita akan membawakan atau membahas tentang kegiatan diseminasi atau perspektif materi pemahaman dan penerapan budaya positif sebagai wujud aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 7. Pemateri ini adalah yaitu Pak Subhansyah MPD. Kepada Pak Subhansyah MPD dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Haja yang telah memberikan kesempatan. Jadi di sini saya sebagai narasumber akan menyajikan atau mempresentasikan mengenai materi budaya positif. Sebelumnya selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Nah, ini adalah kegiatan presentasi mengenai materi budaya positif. Budaya positif yang juga termuat dalam modul 1.4. Nah, di dalam modul 1.4 ini banyak sekali materi-materi submaterinya itu banyak. Nah, sekarang kegiatan budaya positif ini dilaksanakan di SD Negeri 25 Pontianak Timur sebagai bahan tugas calon guru penggerak angkatan 7. Seperti yang ada di PowerPoint. Kemudian yang ada di banner juga tertulis dengan budaya positif. Nah, ini adalah materi pemahaman budaya positif. Apa saja isi-isi dari budaya positif itu? Tadi ini tolong videonya kita. Nah, ini adalah materi pemahaman budaya positif. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua mengenai disiplin positif. Kita sering mendengar disiplin, tetapi ini namanya disiplin positif. Ada lagi. Kemudian ada lagi materi yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar. Ini kebutuhan dasar manusia. Nanti akan saya jelaskan kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Jadi sebagai guru itu memiliki posisi. Ada 5 posisi nanti akan saya jelaskan. Dan yang berikutnya mengenai keyakinan kelas. Bahwa keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Mungkin keyakinan kelas ini Bapak Ibu agak jarang dengarnya. Dan saya juga mendapat materi keyakinan kelas ini pada saat di dalam pelatihan guru penggerak. Jadi maka dari itu saya imbaskan kepada Bapak Ibu mengenai keyakinan kelas. Selanjutnya yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi inilah yang akan dibahas selama 1 jam lebih ke depan. Nah, kita harus membuat kesepakatan dulu dalam kegiatan presentasi atau diseminasi ini. Yang pertama, selain mencatat hal penting mungkin mendengarkan. Yang kedua adalah tidak kemana-mana selama kegiatan belum selesai. Yang kedua, kemudian yang ketiga, HP silent. Jadi nanti Ibu bisa bisa mendengarkan apa yang dijelaskan lebih fokus. Dan yang terakhir adalah angkat tangan jika mau ke belakang. Dan kesepakatan ini boleh ditambah misalnya nomor tanya apa atau sampai di sini cukup.
Ya cukup, berarti kita bersepakatan bahwa ada 5 kesepakatan kita. Nah selanjutnya, ya. Jadi sebelum kita mulai materi, ini ada ice breaking. Judulnya putar digoyang-goyang. Jadi nanti Bapak Ibu berdiri semuanya, termasuk saya juga berdiri. Kita mempraktikkan yang ada di dalam video ini. Ada ini tolong ini. Nah, sudah kegiatan ice breaking, maka sudah lebih santai, lebih rileks, dan sudah siap menerima materi mengenai budaya positif. Ya Bapak Ibu ya, Ibu, Bapak ya. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Yang pertama ini mengenai budaya positif. Kita sering mendengar kalau budaya itu ya semacam kebiasaan. Apa makna budaya positif? Apakah makna budaya positif? Adakah yang ingin memberikan pendapat mengenai budaya positif? Oh, Ibu Martia, mungkin silakan Bu Martia. Budaya positif menurut Bu Martia itu apa? Ya, silakan Bu Martia. Menurut saya itu makna budaya positif itu misalnya tentang disiplin kerja, waktu. Oh, disiplin kerja dan waktu itu menurut Bu Martia.
Eh, bisa juga apa mengenai budaya positif itu masuk. Kemudian ada lagi yang ingin memberikan tambahan mengenai budaya positif. Mengapa tidak budaya saja, kan begitu? Ada positifnya segala. Ya, silakan Bu Raida. Kebiasaan apa positif terus menumbuhkan karakter murid. Pembiasaan positif yang dapat menumbuhkan karakter murid. Ya, juga benar. Mungkin ada pendapat lain. Silakan Bu Anastasia. Menurut saya budaya positif itu pembiasaan yang baik dan bisa ditularkan atau dicontohkan kepada yang lain, dan itu nanti akan menjadi sesuatu yang baik dan terus berkembang. Ya, jadi itu juga bisa pendapat dari Bu Anas bahwa pembiasaan yang dapat diimbaskan atau ditularkan atau dicontoh oleh orang lain. Jadi budaya positif ini adalah budaya positif yang ada di sekolah. Kita fokusnya yang ada di sekolah dan fokusnya pada peserta didik kita. Nah ini Pak, ini kita lanjut. Budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini adalah budaya positif. Bisa dibaca Bapak Ibu? Nah, jadi ini yang saya dapatkan selama grup penggerak, ada materi tentang budaya positif, maka saya harus sampaikan ini. Budaya positif di sekolah itu banyak sebenarnya yang telah kita laksanakan, tapi mungkin kita tidak mengenal, tidak terarah bahwa itu namanya budaya positif. Salah satunya mencium tangan setelah upacara. Kegiatan upacara sering dilaksanakan pada hari Senin, ya kan? Dan setelah upacara pasti anak itu secara bergiliran untuk mencium tangan gurunya. Benar tidak, Bapak Ibu? Benar. Bapak Ibu? Benar. Tujuannya agar menumbuhkan karakter peserta didik lebih hormat pada guru, lebih hormat pada orang tua, kan seperti itu. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, budaya positif yang kedua, apa yang pernah kita lakukan di sekolah? Budaya positif selain kegiatan apa tadi, mencium tangan guru, memberi salam pada saat bertemu, itu juga benar. Upacara itu juga termasuk kegiatan positif, budaya positif. Ini ada nih contohnya. Pamit kalau mau ke belakang. Benar, pamit kalau mau ke belakang, mau ke WC. Nah, ini budaya positif. Gambar yang paling atas adalah gambar kerja kelompok di mana mereka saling berbagi jawaban. Kemudian gambar yang ketiga itu gambar apa itu? Gambar yang ketiga itu gambar apa Bapak Ibu? Iya, infak yang dilakukan oleh Ibu Marjiah gitu ya. Ya, dari sini karakter apa yang dapat timbul dari kegiatan infak ini? Karakter apa kira-kira yang dapat ditimbulkan dari kegiatan infak ini? Kalau untuk infak itu karakter yang bisa kita kembangkan adalah karakter bersosialisasi, berbagi, mengerti, bagaimana ya, ikut merasakan empati, empati dan empati. Benar sekali, berbagi, bersosialisasi, kemudian peduli dengan teman-teman yang lain, dengan sesama, seperti itu. Maka budaya positif ini tidak boleh dihilangkan dan terus dipertahankan. Selanjutnya, nah ini ada kegiatan rutin pagi hari sebelum pembelajaran dimulai. Ini adalah salah satu video yang merupakan bentuk kegiatan atau budaya positif yang terjadi, yang sudah dilakukan di sekolah kita. Boleh Ibu lihat, putar dulu videonya.
yang terjadi yang sudah dilakukan di sekolah kita. Boleh Ibu lihat, saya putar dulu videonya. Selamat pagi, apa kabar kalian? Oke. Iya, ada wajah video, kemudian ada kegiatan peserta didik. Soundnya memang agak terlalu kecil Bapak Ibu, jadi tidak apa-apa lah, yang penting bisa mendengarkan. Ini adalah kegiatan literasi peserta didik yang membaca sebelum pembelajaran dimulai. Jadi memang dibiasakan untuk sebelum masuk lonceng berbunyi itu sebaiknya peserta didik duduk membaca seperti itu. Kegiatan berbaris sebelum masuk kelas itu juga termasuk budaya positif agar anak lebih tertib pada saat masuk ke dalam kelas. Nah, seperti yang dilakukan oleh Bu Nisa juga termasuk kegiatan budaya positif Rumah Linda. Iya, ini adalah sekilas video mengenai budaya positif yang telah kita lakukan di sekolah, tetapi mungkin namanya kita tidak tahu bahwa ini, kegiatan ini adalah untuk budaya positif seperti itu. Mungkin kita dengarnya ini kebiasaan-kebiasaan atau kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, tapi kalau di guru penggerak ini masuk dalam budaya positif dan harus dipertahankan dan tidak boleh dihilangkan karena memberikan dampak yang cukup besar bagi peserta didik. Salah satunya adalah menumbuhkan karakter. Nah, selanjutnya ada video yang Bapak Ibu harus lihat. Nah, di video ini nanti saya ingin mendengarkan apa yang dapat makna atau pesan yang diambil dari video ini terkait budaya positif, ya. Silakan disimak.
Iya, Bapak Ibu sudah melihat video itu dan tentunya sudah bisa mengambil makna atau pesan yang bisa dilihat dari film itu. Sebelum mungkin ada Bapak Ibu yang ingin berpendapat apa itu tentang video tersebut. Walaupun awal-awalnya tidak berhasil untuk naik ke puncaknya dan tanpa alat, tanpa satu bantuan alat apapun, tetap berusaha sampailah dia menuju ke puncaknya walaupun jatuh lagi. Iya, benar sekali. Jadi dari video itu mengajarkan kita bahwa agar terus berusaha, pantang menyerah dan tidak mudah putus asa dalam melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu. Jadi semuanya harus semangat. Silakan Ibu, silakan duduk ya. Hanya harus semangat. Silakan Ibu, silakan duduk ya. Duduknya silakan dengan Ibu Sumi. Silakan ikut bergabung. Oh ya, silakan Pak. Terima kasih Pak An selaku penyaji langsung dalam untuk angkatan 7 tahun 2018. Kalau saya amati tadi sama dengan motivasinya dengan Bu Linda, ini tadi namanya Bernard, kalau di situ kan beruang. Ya benar. Jadi Bernard ini dari awal dia berusaha walaupun kerikil-kerikil dia lalui. Pertama pada saat dia ingin menjelajah, ingin mencapai puncak yang lebih tinggi, tetapi banyak sekali halangan rintang. Sampai berapa kali dia kena hammer atau dia kena pokol. Tapi begitu dia berusaha, dia pada saat sudah sampai ke puncaknya, janganlah kita menjadi orang yang sombong. Kenapa? Karena kalau saya lihat itu dari gunung yang tinggi, dari mulai yang kecil sampai yang gede, dia sudah mempunyai alat. Seperti kita sebagai seorang pendidik, kita tidak bisa hidup sendiri di dalam suatu lembaga itu. Pasti ada orang-orang tertentu yang membantu. Bahasanya seperti itu, dan juga ada hammer, ada linggis dan sebagainya, bahkan alat-alat untuk membantu dia. Jadi bahasanya kalau kita di suatu lembaga pendidikan, kita harus saling sharing, bahu membahu supaya keberhasilan itu tercapai. Nah, pada saat di puncaknya juga begitu, jangan sombong. Kita ini berhasil karena siapa? Bukan karena kita sendiri pribadi, tapi orang-orang terdekat kita. Itulah Bernard tadi, walaupun tadi sudah sempat sumbang, dia mampu dengan cakramnya itu, kukunya yang tajam, karena tidak ada modal. Yang satu-satunya langkah adalah itu tadi, makanya begitu sampai berhasil. Jangan kita membuat suatu kesombongan. Salah nanti apa yang kita angan-angankan itu tercapai, terutama lewat doa. Itu aja, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang betul, benar sekali. Selain kita dari video ini diajarkan untuk pantang menyerah dan tidak mudah putus asa, bahwa dimanapun kita berada, kita juga ada pengaruh dari lingkungan sekitar, kemudian pengaruh dari orang-orang sekitar yang dapat membantu kita. Kalau dari video tersebut kan ada hambar seperti tadi, bahwa benda itu juga berpengaruh pada kesuksesan kegiatan yang dilakukan oleh setiap manusia. Terima kasih Pak. Ya. Jadi itulah budaya positif yang dapat, video budaya positif dari kegiatan itu yang dapat menumbuhkan karakter juga. Karakter tidak mudah putus asa, karakter pantang menyerah dan selalu mencoba. Selanjutnya, tokoh tiga serangkai. Sering kita dengar tokoh tiga serangkai itu pada saat kita sekolah dulu. Mungkin sampai sekarang pun kita sering mendengar pada saat kita membaca buku IPS dan pendidikan Pancasila, bahwa tokoh tiga serangkai itu yang pertama adalah Cipto Mangunkusumo, yang kedua adalah Douwe Dekker yang merupakan penggagas utama terbentuknya Indische Partij
Dan yang ketiga adalah Suwardi Suryo Ningrat. Masih ingat Bapak Ibu? Lupa dah. Oh ya. Kalau masih ingat, alhamdulillah. Kalau sudah lupa, alhamdulillah juga sudah bisa saya tayangkan. Ya. Karena memang itu kan sering kita temui pada saat kita sekolah SMP, SMA, sering kita temui ini. Nah, pertanyaan saya buat Bapak Ibu, yang nomor 3, Suwardi Suryo Ningrat ini nama lainnya apa? Siapa yang kira-kira masih ingat? Pak Denny mungkin masih ingat. Suwardi Suryo Ningrat itu punya nama lain dan sangat berpengaruh itu dengan kita saat ini. Iya, iya. Terima kasih Pak Denny karena dan Bu Raida sudah membantu dan Pak Denny juga sudah berpikir seperti itu. sudah berpikir sambil garuk-garuk. Ya, jadi Suwardi Suryo Ningrat ini adalah nama lainnya adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu adalah bapak pendidikan kita, bapak pendidikan Indonesia. Dan kiblat kita pendidikan itu berada pada Bapak Ki Hajar Dewantara ini dari dulu, ya. Karena Pak Ki Hajar Dewantara ini adalah filosofi atau penggagas dari atau bapak dari pendidikan di Indonesia. Nah, ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi itu semacam alur pemahaman konsep yang diajukan oleh Pak Ki Hajar Dewantara kita. Yang pertama adalah semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi peserta didik yang ada di dalam kelas itu mempunyai karakter yang berbeda. Ada yang bisa menggambar, ada yang bisa menyanyi, ada juga yang bisa mulutnya itu tidak bisa diam, itu juga merupakan bakat. Nah, kemudian yang kedua adalah budi pekerti. Ini lebih ke karakter bahwa di dalam pendidikan di sekolah kita harus menanamkan budi pekerti. Dan yang ketiga adalah tugas guru menuntun anak agar tumbuh dengan selamat dan bahagia. Menuntun anak agar tumbuh dengan selamat dan bahagia. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Yang keempat adalah berpihak pada anak. Jadi guru itu harus berpihak pada anak. Contohnya pada saat kita mengajar, bimbinglah anak tersebut. Itu adalah bentuk dari berpihak pada anak. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman maksudnya kalau kita mengajar itu sesuai dengan kodrat zaman ini tahun 2023. Artinya banyak sekali perubahan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Nah, berkaitan dengan kodrat alam ini disesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Bahwa kita berada di SD Negeri 25 Pontianak Timur, maka kita sesuaikan dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang terjadi di SD kita. Itu maksudnya kodrat alam. Karena kodrat alam yang ada di SD Negeri 25 tentu berbeda dengan SD yang lain. Seperti itu. Dari lingkungan juga jelas berbeda. Yang terakhir, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses kultur, budaya, dan teknologi. Kalau teknologi itu, guru mengajar silakan menggunakan fokus bisa, atau menggunakan media-media gambar yang di-print, atau melakukan kegiatan proyek juga bisa. Dan kalau kultur budaya, contohnya kegiatan seperahan. Seperahan yang biasa kita lakukan pada saat hari ulang tahun Kota Pontianak, sering kita lakukan dan ada dokumentasinya kan. Itu adalah kultur budaya yang mengacu pada konsep Ki Hajar Dewantara.
Ya, ini adalah bentuk penerapannya dari Ki Hajar Dewantara, kultur budaya dan teknologi, Saprahan. Kegiatan ini dapat menanamkan karakter kebersamaan dan saling menghargai. Nah, ini contohnya Saprahan yang pernah dilakukan untuk menanamkan kultur budaya dan mengajar menggunakan teknologi. Sebenarnya dokumentasi gambar menggunakan teknologi itu banyak, tetapi karena kita melihat keterbatasan dari slide juga, maka saya hanya tampilkan 3. Perubahan paradigma belajar. Ini adalah materi yang pertama. Perubahan paradigma belajar yang berkaitan dengan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Seperti yang kedua adalah diperlukan kontrol guru saat mengajar. Memang benar, jadi pada saat kita mengajar, kita sebagai guru, anak itu harus dikontrol. Karena biasanya itu anak berubah menjadi sering keluar. Nah, kita lah sebagai guru untuk mengontrolnya, memantaunya, melihatnya, khawatir anak tersebut lari, sering gitu kan biasanya kan, lari atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oh, ini ada speaking lagi mengenai panjang pendek, ya, mengenai panjang pendek. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semangatnya masih, kita harus tetap semangat di sini ya. Karena di sini masih materi yang pertama, perubahan paradigma. Kan materinya ada 7. Baik, SD Negeri 25. Sehat, kuat, cerdas, yes, oke. Ya, terima kasih. Hasilnya kan, udah. Nah, selanjutnya mengenai disiplin positif.
Ini materi yang kedua. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kemudian, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dan lagi, ini ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayangkan di benak Anda, apa yang terlintas, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Tidak harus dengan memberi hukuman. Dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi maksud dari makna disiplin positif ini, maksudnya adalah jika peserta didik itu terlambat misalnya, sebaiknya guru itu tidak memberikan hukuman yang memberatkan. Nah, boleh memberikan hukuman, tetapi ada batasannya. Yang mampu dilakukan oleh peserta didik kita. Jadi jangan sampai peserta didik itu tidak mampu melakukan. Boleh memberikan hukuman, tetapi ada batasannya. Ya. Dan ada efek jerah gitu ya. Iya. Dan dengan ada hukuman yang sesuai batasannya menimbulkan efek jerah dan tidak melakukan hal tersebut lagi. Nah, ini juga Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Pernahkah Bapak Ibu mendengar nilai-nilai kebajikan yang universal? Belum, ya. Jadi disinilah saya coba memaparkan sedikit nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, ada lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, artinya gini, jadi kalau nilai-nilai kebajikan yang universal itu adalah sikap-sikap yang baik, salah satunya hormat, tertib, percaya diri. Ya, silakan bisa. Bisa dibesarkan tidak Oh selainnya. iya. Sensitif, Pak. Oh iya, terima kasih Bu Isa. Sampai lupa. Tua, agak tidak nampak. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan universal itu namanya itu keren, nilai-nilai kebajikan universal itu dikemas dengan nama yang luar biasa. Artinya itu adalah sifat-sifat positif manusia, keselamatan, tidak mudah putus asa, seperti itu. Nah, di poin paling bawah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap peserta didik Indonesia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan universal yang ada di kehidupan kita ini banyak sekali. Maka dari itu, apa saja nilai-nilai kebajikan universal? Nah, disinilah Bapak Ibu silakan berpendapat. Dari Pak Agus, apa kira-kira sikap yang baik? Mungkin Mbak Sumi, pokoknya nilai sikap-sikap yang baik itu masuk dalam nilai-nilai kebajikan universal. Sikap-sikap yang baik misalnya pandai mengontrol diri. Bu Martia, Berperilaku yang baik terhadap sesama. boleh, atau menghormati, maksudnya seperti itu. Bisa Bertanggung jawab, bertanggung jawab, jujur, jujur, bersyukur, bersyukur, rajin, rajin.
Bu Fitri? Udah kena burung bisa. Sabar, ya sabar juga masuk. Tulus, gotong royong, ikhlas juga masuk. Pokoknya sikap-sikap yang baik itu masuk ya. Tawakal juga masuk dalam nilai kebajikan universal. Bersinergi juga masuk. Jadi hal-hal sikap yang baik itu masuk dalam nilai-nilai kebajikan universal. Ya, optimis juga masuk. Optimis juga masuk. Komitmen, oh banyak sekali kalau disebutkan itu banyak sekali. Berempati, simpati juga masuk. Kita lanjut. Disiplin positif. Ini tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Ini adalah teori mengenai disiplin positif. Nah, ada lagi teori mengenai motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini teori motivasi perilaku manusia itu misalnya begini. Kita melakukan sesuatu di sekolah itu hukumnya berdasarkan ada motivasinya. Yang pertama adalah agar kita tidak kena hukuman seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Artinya kan paling tidak kita dapat melatih karakter, menumbuhkan sikap bertanggung jawab. Paling tidak itu. Walaupun manfaatnya banyak kegiatan yang kita dilakukan sekolah. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Maksudnya saya akan menjadi orang yang seperti berbudi baik, bertanggung jawab apabila saya melakukannya. Orang yang berpendidikan, itu maksud dari teori motivasi perilaku manusia. Jadi orang melakukan sesuatu itu punya dasar. Yang pertama, tidak agar terhindar dari hukuman. Yang kedua, memperoleh imbalan dari institusi atau orang lain. Yang ketiga adalah untuk diri kita sendiri. Nah, ini ada dihukum oleh penghargaan. Jadi maksudnya begini. Kalau penghargaan itu, kita boleh memuji anak, pada saat mengajar, kita boleh memuji anak atau memberikan sesuatu pada anak, barang atau permen kalau anak itu pintar. Tetapi kita juga tidak boleh berlebihan karena ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatifnya itu salah satunya adalah dikhawatirkan anak itu tidak mau menuruti apa kata gurunya nanti kalau tidak dilakukan. Nah, Bapak Ibu bisa baca ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ternyata hukuman itu berbeda dengan konsekuensi, tidak sama. Ya, silakan. Ternyata hukuman itu berbeda dengan konsekuensi. Iya, berbeda. Tidak sama. Gini, perbedaannya itu kalau kita baca itu agak-agak pusing kayaknya ya, agak-agak terlalu banyak teori. Jadi perbedaannya itu kalau hukuman itu lebih ke berdampaknya itu jangka panjang, kalau konsekuensi itu jangka pendek. Kalau konsekuensi itu tindakannya terjadi secara tiba-tiba dan pemberian konsekuensi itu juga secara mendadak. Misalnya
Misalnya Cindy itu datang kelas saya, ada Cindy datang terlambat. Kita suruh cuci WC misalnya, bersihkan WC, itu konsekuensi. Karena peraturannya, karena konsekuensi hukuman yang kita berikan itu secara mendadak, tidak sesuai dengan ada yang ada pada aturan-aturan tata tertib sekolah. Nah, ini adalah Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu bisa jawab, tolong bantu menjawab. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Ini adalah hukuman. Tapi ada jawab konsekuensi, kita lihat nanti ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kita lihat nanti jawabannya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Artinya kalau kita karena ini tindakannya ini terjadi secara tiba-tiba, spontan ini. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh mengenakan sepatu Karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. hukuman. Baik, kita lihat lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Baik, kita lihat ya. Hukuman atau konsekuensi. Nah, ini jawabannya. Yang pertama itu hukuman. Nah, yang konsekuensi itu yaitu yang menggantikan kertas yang dicoret-coret, membersihkan tumpahan air, kemudian lari mengelilingi lapangan basket. Itu adalah konsekuensi karena tindakan itu dilakukan secara tiba-tiba, spontan. Ya, ini jawabannya nih. Jadi jawaban Bapak Ibu sudah benar, dan Ibu dapat disimpulkan Bapak Ibu sudah paham mengenai perbedaan hukuman atau konsekuensi itu apa, kan? Jadi, iya silakan Bu Ana. Menanggapi untuk lari mengelilingi ini, kalau di situ tidak ditambahkan dengan pelajaran PJOK, itu akan menjadi hukuman. Nah, karena di situ tambahkan pelajaran PJOK, jadi dia Iya. sesuai dengan mapelnya. Sesuai dengan mapelnya, Iya. benar-benar sekali, ya. Jadi kalau memang pelajaran PJOK-nya hilang, maka itu menjadi hukuman. Benar sekali, Bu Anas, terima kasih tanggapannya. Nah, ini sekarang silakan tulis di kertas apa yang Bapak Ibu inginkan sekarang. Yang sekarang ini Ibu inginkan apa? Saya bagikan kertas. Jangan banyak-banyak ya. Keinginan apa di sini, Pak? Bebas keinginan apa saja. Boleh barang, boleh uang, terserah, bebas. Jangan banyak-banyak kebutuhannya ya. Lebih dari 3 kan, kurang dari 3. Boleh. Keinginan. Keinginan, bukan kebutuhan. Iya, keinginan. Oh iya, ya. Boleh, boleh Bapak Ibu yang Ibu inginkan sekarang karena tanggal. Ya. Ya, ya. Ya, ini keinginan atau kebutuhan yang lagi diharap-harapkan sekarang seperti itu. Batal tangan saya nih. Yang pada pesatnya Mas Bahan. Apa? Ya. Baik, saya bacakan. Ini tidak ditulis nama.
Yang pertama, ingin lebih fokus mengajar. Saya ingin kerja dan usaha yang baik, terutama keuangan. Kemudian, keinginan saya adalah menjadi orang yang lebih kreatif. Selanjutnya, makan, istirahat, shopping, ketemu jodoh. Ingin dan keinginan perubahan dalam lingkungan lembaga sekolah ini. Makan atau sarapan. Nah, sekarang kita lihat. Nah, punya Bapak Ibu masuk tidak dalam 5 kebutuhan dasar manusia ini? Ya, jadi kita sebelum kita tanya jawab mengenai ini termasuk kemana, saya jelaskan dulu bahwa kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5. Ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, misalnya keluarga. Kebebasan yang ketiga. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan atau kepuasan. Ada 5. Jadi nanti kita golongkan. Ini masuk ke poin yang mana? Kan seperti itu. Ada 5 kebutuhan dasar. Dan yang terakhir adalah kepuasan, penguasaan. Kalau yang pertama itu jelas kebutuhan untuk bertahan hidup. Salah satunya makanan, makan, sarapan. Betul sekali. Nah, ini penjelasannya. Penjelasan sedikit. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian penguasaan berhubungan dengan kepuasan, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, mampu, terampil, dan berhasil. Ini yang bawah ini adalah kebutuhan nomor 4 kalau tidak salah ya, tentang nomor 5 penguasaan kepuasan tadi ya. Nah, kalau kebebasan ini, kebebasan, kebutuhan akan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, mencoba. Bukan hanya anak, kita juga punya kebebasan untuk memilih, menentukan mana yang kegiatan yang baik, mana kegiatan yang buruk, kan seperti itu. Mana hal yang baik, mana yang buruk. Nah, yang terakhir itu maksudnya terakhir di 5 kebutuhan dasar manusia, bukan berarti terakhir selainnya, bukan. Kebutuhan akan kesenangan, karena kebutuhan kesenangan itu adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi kalau tertawa itu juga masuk kebutuhan Bapak Ibu. Tertawa itu juga termasuk kebutuhan. Mari kita golongkan kebutuhan pribadi yang sudah ditulis secara bersama-sama. Saya bacakan. Tinggal ibu kelompokkan. Ini masuk kemana nanti ya? Harapan. Makan. Makan Satu. Ingin perubahan dalam lingkungan lembaga sekolah ini. Oh iya. Penguasaan. Ketemu jodoh. Wah. Ya, cinta dan kasih sayang. Istirahat. Kebebasan ya. Nomor 3. Bisa. Kebebasan bisa, kepuasan bisa. Kesenangan juga masuk. Shopping. Menjadi orang yang lebih kreatif. 5. Saya ingin kerja dan usaha yang baik, terutama keuangan. 5 dan 1. Kalau uang 1 dan 5. Lebih fokus mengajar. Ya, penguasaan. Ya, dari tanya jawab ini dapat disimpulkan ternyata ibu ini sudah bisa ya masuk tentang 5 kebutuhan dasar manusia dan bisa
kayaknya bisa daftar jadi guru penggerak nanti. Iya. Iya. Next. Iya, harus. Karena dari tanya jawab ini dijelaskan sebentar sudah paham, kan? Bisa lah nanti kalau ada pendaftaran calon guru penggerak angkatan berikutnya silakan. Siap. Yang penting Pak Subhan siap membantu saya. Enak tuh di warung kopi tadi. Baik, kita lanjutkan lagi. 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi guru itu ada posisinya, ada jabatannya itu. Kalau mengajar itu dalam mengajar itu ada 5 jabatannya, ada 5 posisinya. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga guru juga sebagai teman. Memang bisa guru juga sebagai teman dengan murid. Yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Olahraga 5-5-nya gitu. Di olahraga, iya. Bukan hanya di olahraga, Pak Agus, semuanya. Jadi guru itu semuanya masuk di Nah, kalau di olahraga tetap 5-5-nya ada. Oh iya, benar. Jadi kita jelaskan dulu yang pertama penghukum. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Wajar ya kalau guru menghukum siswanya yang salah, ya kan, Bapak Ibu? Wajar. Sesuai dengan batasan yang ada lah. Kemudian yang kedua tadi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah. Jadi dengan guru bersuara lembut itu peserta didik jadi seolah-olah apa yang dilakukannya itu tidak benar, salah. Kemudian yang ketiga teman. Guru juga bisa menjadi teman. Contohnya saya sering menyuruh anak misalnya tolong belikan ini di warung, itu juga termasuk dalam kategori teman ya, guru sebagai teman. Dan yang berikutnya adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang kita awasi. Jadi guru itu sebagai pemantau, memantau semua kegiatan siswa di dalam kelas atau di luar kelas. Dengan memantau itu dibuktikan dengan catatan. Bapak Ibu mempunyai buku kasus, jurnal harian mengenai siswa yang nakal atau tidak hadir, sering buat masalah, kan biasanya kita catat. Ya, kita catat kan? Iya kan Bapak Ibu? Iya. Nah, kita catat itu. Nah, itu masuk dalam guru sebagai pemantau. Selanjutnya yang terakhir adalah bukan. Yang terakhir itu adalah guru sebagai manajer. Nah, kalau manajer ini lebih lengkap daripada 4 posisi ini. Manajer itu lebih lengkap. Jadi guru itu sebagai manajer itu di dalamnya itu ada sebagai pemantau juga, ada sebagai teman, sebagai penghukum. Kemudian kalau siswa ada yang punya masalah, guru itu mengarahkan agar siswa itu dapat menemukan solusinya sendiri, dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu manajer. Jadi posisi yang terakhir adalah posisi yang paling lengkap seperti bakwan. Bakwan seperti kayak bakwan itu kan udah lengkap. Ada tepungnya, ada airnya, ada togennya, ada micinnya, ada garamnya, ada udangnya. Iya. Kalau ingat bakwan jadi lapar. Iya, jadi posisi manajer itulah posisi yang paling tinggi sebagai posisi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, ini mungkin ada kata kunci yang bisa Ibu bedakan. Apa bedanya? Apa pembuat orang merasa bersalah, pemantau, penghukum, kurang lebih kan sama. Tapi ini ada kata kuncinya. Jadi kalau pembuat
kecewa sekali dengan perbuatanmu hari ini. Kamu tidak mengerjakan PR, kan seperti itu. Kamu tidak kasihankah dengan orang tuamu yang sudah menyekolahkan kamu, mengapa kamu sering tidak masuk? Nah, itu membuat rasa bersalah. Ya, itu membuat rasa bersalah. Hanya Bapak Ibu tidak menyadari bahwa itu adalah posisi kontrol dalam saat menjadi guru. Kemudian penghukum ini sering, kamu tidak mengerjakan PR, coba kamu lompat ke sungai sana. Nah, sudah seperti itu kan? Itu menghukum itu. Nah, ataupun misalnya siswa yang agak bandel atau nakal kita cubit, itu kan hukuman fisik, tetapi ada batasannya seperti itu. Jangan sampai menimbulkan masalah. Yang berikutnya, teman. Ini ada kata kuncinya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Itu ada kata kunci. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Kemudian pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mengerti dengan apa yang Bapak jelaskan hari ini? Atau Bapak Ibu guru, apakah paham dengan yang saya sampaikan hari ini? Itu pemantau tuh. Kemudian manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kalau anak peserta didik kita punya masalah, guru harus mengarahkan agar anak itu dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita hanya mendampingi. Coba apa yang kamu harus lakukan setelah ini? Bersalaman-kah? Atau memanggil orang tua-kah? Itu adalah manajer. Selalu benar. Iya, betul. Iya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu. Jadi berhubungan dengan murid, restitusi itu memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka yang telah diperbuat. Misalnya mereka kelahi di lapangan, terus kita panggil. Nah, kita arahkan mereka untuk memperbaiki, temukan masalahnya, itu namanya restitusi. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Biasanya kan ada, kalau misalnya anak yang kelahi, kita kita kasih pilihan, kamu mau dipanggil orang tua atau tidak. Nah, mereka menjawab sendiri, mereka menentukan pilihan sendiri. Itu adalah cara untuk menemukan solusi, dan itu masuk dalam bagian restitusi. Ya, cara memperbaiki masalah pada murid. Restitusi itu punya ciri-ciri karakter. Bukan hanya kita sebagai guru yang punya karakter. Jadi bukan hanya orang di bawah, restitusi juga punya sifat atau ciri-ciri. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk memperbaiki kesalahan. Itu restitusi. Jadi peserta didik yang punya kasus atau masalah itu wajar, maka kitalah yang mengarahkan mereka untuk menemukan solusinya. Kemudian memperbaiki hubungan antar murid yang berkelahi. Jangan sampai mereka kalau sudah kelahi apalagi tidak akur. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kita suruh memilih mana yang baik untuk dilakukannya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Perlu kita ketahui bahwa mereka melakukan kasus tersebut punya alasan. Misalnya mereka sering tidak masuk sekolah, alasannya adalah bangun kesiangan, tidak dibangunkan orang tua, itu bisa juga. Mengapa mereka bisa berkelahi berdua dengan temannya, merebutkan mainan, itu bisa, itu ada alasannya. Yang kelima adalah fokus pada karakter, yang keenam adalah fokus pada solusi. Nah, materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, apakah keyakinan kelas ini sering didengar oleh Bapak Ibu? Atau baru sekarang? Iya, baru. Yang pernah Ibu dengar itu mungkin tata tertib kelas, kan, peraturan sekolah. Iya. Jadi ini keyakinan kelas. Kalau tata tertib atau peraturan kelas itu udah biasa kita dengar, udah biasa kita lihat. Biasanya ada di tempel itu di dinding kelas itu peraturan kelas atau tata tertib kelas. Sedangkan kalau keyakinan kelas
Ini yang membedakannya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama, secara universal. Nah, ini keyakinan kelas itu. Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama. Jadi di dalam kelas itu secara bersama-sama dengan murid. Kalau peraturan kelas kan yang buat itu biasanya guru atau kepala sekolah. Rapat antara kepala sekolah itu peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas itu guru dengan murid, guru dan muridnya itu. Jadi kalau misalnya kelas 1 ya Bu Marjiah dengan muridnya buat keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas bedanya di sini. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kalimatnya pendek, tidak perlu panjang-panjang seperti peraturan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu sebaiknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Benar. Tidak menggunakan kata negatif. Tidak menggunakan kata negatif itu misalnya dilarang, jangan, tidak boleh. Nah, itu kata negatif. Semua warga kelas sebaiknya berkontribusi. Jadi membuat keyakinan kelas itu Bapak Ibu sama-sama dengan muridnya. Itu keyakinan kelas. Nah, ini contohnya, ini ada gambar yang saya ambil dari internet. Jadi mereka membuat bersama-sama keyakinan kelas. Itu ditempel di papan tulis. Kemudian disepakati apakah peraturan ini cocok atau tidak. Nah, ini biar bisa dibedakan, ini adalah contoh peraturan kelas ini. Ini tata tertib nih peraturan kelas nih, udah jelas nih, dan itu sangat spesifik sekali, panjang. Memang seperti ini peraturan kelas itu, memang seperti ini, dan memang ditempel di dinding. Ini peraturan kelas. Misalnya ada kalimat setiap hari Rabu dan Kamis semua siswa berpakaian seragam batik dan celana hitam serta berkaos kaki putih, sepatu hitam. Nah, ini peraturan kelas karena dibuat benar-benar spesifik dengan kalimat yang sejelas-jelasnya. Itu peraturan kelas. Lah, bagaimana dengan keyakinan kelas? Nah, ini yang membedakannya. Kalau yang sebelahnya itu peraturan. Setiap siswa wajib mematuhi peraturan sekolah. Kalau keyakinan kelas dibuat pendek kalimatnya. Siswa bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, kan tidak boleh ada kalimat negatif tadi, maka diganti menghormati orang lain. Bagi yang piket, siswa datang lebih awal. Diubah kalau keyakinan kelas. Komitmen dengan tujuan. Gunakan masker, ganti kesehatan, dan berlari di sela-sela kelas, keselamatan. Itu perbedaan contohnya. Nah, yang membedakan, yang jelas-jelas membedakan antara peraturan dengan keyakinan kelas itu bahwa pada keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan. Ya kan? Kalau kalimatnya itu keyakinan kelas bertanggung jawab. Ada bertanggung jawab, kemudian menghormati, komitmen, keselamatan, kesehatan. Nah, itulah yang membedakan keyakinan kelas. Jadi, pada saat Bapak Ibu seandainya nanti ingin membuat keyakinan kelas, maka jangan lupa nilai-nilai kebajikannya dibuat dalam kalimat itu, ya. Paham Bapak Ibu? Nah, sekarang kita tanya jawab lagi. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Nah, kita lihat ya. Itu kesepakatan kelas. Nah, yang warna hijau itu ada tulisan datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Dan sebelahnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mana yang tergolong keyakinan kelas? Apakah yang kesepakatan berwarna putih atau hijau? Perlu diingat. Keyakinan kelas, perlu diingat bahwa keyakinan kelas itu harus mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Hijau. Datang tepat waktu, datang sama. Gatal hijau.
Keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu beranggapan bahwa yang warna hijau. Hah? Keyakinan kan? Mana sih yang kiri kanan Itu yang Kan ada yang hijau, ada yang putih. keyakinan kan? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas, keyakinan. Yang saya tanya keyakinan kelas. Keyakinan. Ya. Yang putih. Yang putih, ya. Yang putih mengapa bisa? Keyakinan kelas itu kan mengandung nilai universal. Jadi kalau kesepakatan itu kan memang udah ada plot Ya. tulisannya. Kalau ini nilai-nilai abstrak. Ya, nilai-nilai abstrak. Nilai Ada sikap, ya, menghormati, ada semangat, ada peduli. Nah, itu ada keyakinan kelas. Karena keyakinan. Nah, ini segitiga restitusi. Kalau kita dalam belajar matematika itu memang ada belajar tentang bangun datar segitiga. Kalau dalam mengajar sehari-hari kita ketemu segitiga restitusi. Restitusi tadi adalah murid memperbaiki kesalahannya. Nah, segitiga restitusi itu ada terdiri dari 3: menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Pernahkah Bapak Ibu melakukan segitiga restitusi? Pernah, sering. Hanya Bapak Ibu tidak menyadari bahwa itu adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu tidak menyadari itu adalah segitiga restitusi. Padahal Ibu sering tuh ketemu dengan ini. Jadi ini adalah langkah untuk memperbaiki masalah. Sering sekali kalau ada peserta didik yang bermasalah, maka kita yang pertama melalui langkah menstabilkan identitas. Kita harus arahkan bahwa anak itu memang benar-benar salah dengan yang dilakukannya. Nah, ini menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kita arahkan anak itu yang pertama bahwa tindakannya memang benar-benar salah. Itu adalah segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Yang berikutnya, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan, kalau ada masalah itu kita tanyakan apa alasan anak itu melakukan tindakan tersebut. Apa alasan anak itu sering tidak masuk sekolah? Apa alasan anak itu tidak mengerjakan PR? Itu namanya validasi kebutuhan. Ya, kemudian yang berikutnya menanyakan keyakinan. Nah, kalau menanyakan keyakinan ini kita tanyakan bahwa kalau tidak mengerjakan PR ada hukumannya, kan seperti itu. Kemudian anak itu harus menemukan solusinya sendiri, bagaimana menyelesaikan masalahnya. Seperti ini ada videonya sebentar, saya tampilkan sedikit saja. Pak Semi udah datang belum ya? Belum ya? Hah? Belum. Enggak. Nah, ini menstabilkan segitiga restitusi. Ini video yang saya ambil. Ini Tino ini kan sering tidak masuk sekolah. Jadi saya wawancara lah peserta didik nih, satu ini sering tidak masuk sekolah. Yang Umi catat kamu. Tapi yang perlu diketahui bahwa kalau kita menggunakan segitiga restitusi ini, terkadang siswa yang punya masalah itu adalah siswa yang agak-agak kurang cerdas, kan seperti itu. Jadi mereka ditanya pun kadang tidak nyambung, benar, tidak nyambung. Jadi tetap harus kita arahkan.
makanya kita menyelesaikan masalah peserta didik itu pun kadang tidak terurut sistematis, tidak sistematis biasanya seperti itu. Nah ini contohnya. Nah ini Mulyadi ini siswa yang tidak kurang lancar membaca. Ya. Lagi kurang pas. Bang Denny langsung dipoto ya. Soalnya nanti saya akan menyampaikan. Pura-puranya. Baik. Panas. Ulang. Foto. Nanti saya mau sampaikan setelah budayanya ini. Iya. Foto pura-puranya. Baik Bapak Ibu, ini adalah slide terakhir. Slide terakhir itu terima kasih. Ya silakan. Iya. Cepat nanti Pak Agus juga kembali dulu sebentar sini. Ini slide terakhir. Berarti udah selesai nih penyampaian saya mengenai banyak tadi itu. Ada perubahan paradigma mengenai Ki Hajar Dewantara, disiplin positif, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, apa lagi tadi? Banyak. Jadi saya tidak bisa sebutkan satu-satu lagi. Selanjutnya saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan. Ya, silakan Bu Marja. Yang ingin saya tanyakan dari sini yaitu bagaimana cara membuat keyakinan kelas untuk kelas rendah, khususnya kelas 1. Iya. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas untuk kelas rendah? Memang kelas rendah ini kan siswa yang masih awal-awal dan masih belum pandai lancar menulis. Pertama kan perlu dibimbing dulu. Kalau di kelas tinggi, kelas 4, 5, 6 itu sangat mudah. Pertama bisa dilakukan dengan, kalau kelas tinggi dulu ya, itu bisa dilakukan dengan curah pendapat. Kita tanya saja apa yang diinginkan ini apa, kemudian tuliskan di depan, orang yang kedua tuliskan ke depan, itu bisa. Atau kita bagikan kertas, kita tempel di depan, itu bisa. Itu kalau kelas tinggi. Nah kalau kelas rendah, ini tetap gurunya yang menyampaikan, ayo anak-anak kita buat keyakinan kelas, kemudian kita tawarkan misalnya yang pertama adalah menghormati guru. Setuju tidak anak-anak? Kalau anak-anak menjawab setuju, kita yang nulis, jangan peserta didik yang kelas 1, karena mereka kan masih belum terlalu mahir ya dalam menulis. Jadi lebih efisiennya guru yang lebih aktif, guru yang menawarkan keyakinan kelas tersebut, kemudian guru yang menuliskan, sehingga timbullah kesepakatan pada keyakinan kelas. Bapak Ibu, bagaimana Bu Marja, sudah jelas? Ya, cukup jelas. Pak. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan Pak Han itu juga. Kalau di kelas rendah beda dengan kelas tinggi. Kalau zaman saya di belum menjadi kelas sekolah, kelas 1 itu lebih banyak bermain dalam hal yang tadi disampaikan oleh narasumber. Anak harus memahami dan menghormati guru. Jadi kita harus siap dengan banyak yang kita lenta, dengan lagu misalkan terima kasih guru dan sebagainya, baru nanti kita sampaikan kepada anak. Jadi anak banyak bermain, menari dan sebagainya. Itu kalau di kelas 1 penerapannya. Tetapi kalau anak istilahnya kelas 1 disampaikan seperti kelas 4, 5, dan 6, itu sangat sulit sekali karena daya nalarnya itu masih lambat sekali dan dengan harus kasih sayang. Saya di kelas 1A, 1B itu harus sering banyak bermain. Nah itu penyampaian saya, terus dan juga harus banyak sekali ide-ide yang harus tampilkan di kelas 1. Itu aja, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Eko, sangat benar sekali jawabannya. Kemudian ada tanggapan lagi, Bu? Saya setuju dengan Bapak. Kalau di kelas 1 itu biasanya dari awal Pak, misalnya salah. Misalnya dari salah masuk kelas, itu bisa kita terapkan dengan 5 gerak tubuh Pak. Iya. Misalnya salam,
kita perlu seperti itu. Nah itu bisa dilakukan dari awal. Kalau ya seperti itu. Jadi mereka tahu bahwa hangatan di kelas itu ada Pak. Jadi mereka tahu, oh Bu Putri ngerti dengan saya. Kalau kos itu kan dasarnya persahabatan. Kalau misalnya perlu hangat berarti dia perlu kasih sayang. Jadi dia bisa ngerti dengan kelas-kelas Pak. Benar. Seperti itu. Yang keduanya setelah masuk kelas bisa dimulai dengan bernyanyi seperti Bapak tadi bilang. Nah, dengan gerakan-gerakan yang bisa mereka mengerti. Iya, benar sekali. Terima kasih Bu Fitri, terima kasih Pak Eko. Iya, silakan Pak. Tambahan lagi. Jadi anak itu harus tahu alam ini siapa yang menciptakan. Tapi dengan kolaborasi lagu. Misalkan matahari, tunjukkan matahari di mana? Kalau tidak ada matahari Pak, kita jelaskan ada tertutup dengan langit. Menyinari bumi, itu saya pernah ajarkan di kelas 1 2 itu sering bermain itu. Jadi siapa yang menciptakan? Nah itu terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak. Memang benar. Jadi kalau kelas 1 ini kan masih nalarnya agak lambat, diperlukan sebuah permainan, diperlukan sebuah gerakan, sehingga mereka ini dapat mengenal segala bentuk yang berkaitan dengan keyakinan kelas tersebut. Jadi mereka ini bisa melalui lagu juga bisa. Memang benar. Jadi melalui, karena kelas 1 ini kan masih umur-umur yang masih sangat muda ya. Jadi mereka harus dibimbing dengan sebuah kegiatan yang unik, cara mengajar yang unik, seperti yang dilakukan oleh Bu Isa juga, Bu Marja itu sudah sangat baik. Saya lihat juga sangat baik. Jadi memang perlu ada nyanyian, gerakan gitu ya. Baik, Bu Marja udah jelas ya berarti ya. Nah, mungkin udah cukup ya pertanyaan kita hari ini. Sudah selesai mengenai saya kembali lagi ke slide awal. Ya, mengenai budaya positif. Kemudian mengenai ini yang tadi kita bahas sedikit mengenai posisi kontrol dan sebagainya. Karena sudah selesai materi dan sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, maka saya akhiri presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semuanya, terutama kepada Bapak penyaji kita yaitu Pak Subhan Syah Ambede. Terima kasih atas penyampaiannya tentang materi tadi apa ya? Budaya positif. Iya, tentang budaya positif. Mungkin ya sebelumnya kita tidak tahu, menjadi tahu ya sekarang ya Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Apa lagi? Oh, sama segitiga restitusi ya. Oh iya. Hari ini kami mendapatkan ilmu yang kami sebelumnya tidak tahu, mungkin tidak tahu menjadi tahu apa yang disampaikan oleh Pak Subhan Syah. Yang terutama buat saya ya, keyakinan kelas itu saya baru dapat hari ini ya Pak ya. Keyakinan kelas itu mantap sekali dengan keyakinan, karena kita ini kan dengan keyakinan hati, sekarang ini keyakinan kelas yang kita dapat ya Pak ya. Terus selanjutnya semoga penyampaian hari ini para bapak ibu semuanya bergerak sekarang menjadi guru penggerak ya, menjadi guru penggerak selanjutnya. Yang pengen maju kayak bisa ya Bu Linda ya Pak ya, mungkin Pak Eko nggak apa-apa semuanya Pak ini ya, semuanya semoga kita semua ini menjadi guru penggerak ya, guru penggerak. Salah satunya udah Pak Subhan Syah mewakili SDN 2025. Selanjutnya kita penutup ya. Kita tutup acara ini dengan baca Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.